warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimanillahu wa iyyakum. Ada dua perkara yang hendaknya kita pahami, yang semestinya kita tekankan perhatian kepadanya, di mana dengan dua perkara ini maka seorang hamba akan senantiasa tegar, senantiasa optimis dalam menjalani kehidupannya. Yang pertama, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan dunia ini sebagai darul bala, darul ibtila, negeri tempat ujian. Maka selama ruh masih di dalam jasad, selama hayat masih di kandung badan, maka selama itu pula manusia akan senantiasa diuji dalam kehidupannya, mutlak tanpa terkecuali. Mau dia orang miskin, orang kaya, orang berpangkat berkedudukan, rakyat jelata, dan masuk juga santri, semua akan diuji. Sebagaimana ketetapan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal haya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Maka demikianlah kita semua akan diuji. Jangan kita mengira mungkin di antara sebagian manusia zahir kehidupannya bahagia. Mungkin dia punya rumah yang mewah, mobil yang banyak, harta yang berlimpah, atau dia kesana kemari tertawa, seakan-akan tidak ada beban. Jangan kita mengira hidupnya itu tidak ada ujian. Karena Allah sudah menetapkan dan pasti di balik kehidupannya itu ada ujian yang dia hadapi. Makanya di ayat lain Allah tegaskan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk kesukaran. Artinya senantiasa hidupnya itu akan diliputi kesukaran demi kesukaran, kesulitan demi kesulitan, ujian demi ujian. Maka ada yang diuji dengan rumah tangganya, mungkin anaknya, orang tuanya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada yang diuji dengan usahanya, mungkin terlilit utang di sana di sini. Mungkin seperti santri diuji jauh dari kampung halaman, rindu kepada keluarga. Kadang belanja bulanan terlambat dikirim atau kadang tidak dikirim sama sekali, dan lain-lain. Dari bentuk-bentuk ujian yang memang Allah sudah tetapkan untuk masing-masing dari kita. Itu yang pertama, bahwa hidup adalah ujian. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala pada syariatnya, pada ketentuannya serta ketetapannya itu mengandung hikmah. Ini yang perlu kita pahami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil hujjatul balighah." Milik Allah lah hujjah yang tertinggi. Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya mengatakan, "Lillahi hujjatun kamilah. Lillahi hikmatun kamilah." Milik Allah lah hikmah yang sempurna. Artinya tidak ada bagi kita untuk mengatakan kenapa demikian, mengapa demikian. Karena apapun yang Allah tetapkan, itulah yang paling terbaik. Itulah yang terbaik. Satu kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang nabinya, di antara nabi-nabi Allah yang Allah berikan hikmah kepadanya, Nabi Khadir alaihissalam. Tatkala berjumpa dengan Nabi Musa, ringkas saja. Setelah Nabi Musa dan Nabi Khadir berjumpa, lantas keduanya ingin menyeberangi sebuah lautan. Datanglah sebuah kapal kecil menawarkan bantuan. Diantarkanlah keduanya ke seberang lautan. Setelah sampai, turun, kemudian tiba-tiba Nabi Khadir langsung merusak bagian tertentu dari kapal tersebut. Kalau kita melihat zahir pandangan manusia, ini kezaliman. Bagaimana bisa kita diberikan tumpangan gratis, kemudian
kita berikan ucapan terima kasih dengan merusak kapal yang kita tumpangi tersebut. Ini kezaliman. Tapi demikianlah Allah menetapkan sesuatu pasti di dalamnya ada kebaikan. Makanya di akhir kisah dijelaskan oleh Nabi Khadir kenapa beliau berbuat demikian. Ternyata kata beliau, kapal ini adalah kapal milik seorang yang miskin. Di mana kapal ini dia gunakan untuk mencari kehidupannya di laut, kehidupan sehari-hari. Nah, kapal ini nantinya akan melintasi kapal yang besar milik seorang raja yang zalim. Di mana raja yang zalim ini akan mengambil seluruh kapal-kapal yang lewat di hadapannya. Lihat, mengambil seluruh kapal-kapal yang lewat di hadapannya, kecuali yang cacat. Masya Allah. Jadi yang Allah inginkan adalah bukan rusaknya kapal tersebut, tapi yang Allah inginkan bagaimana kapal ini terus berlangsung dan tetap kepada pemiliknya, yaitu orang miskin tadi, agar tidak pula diambil oleh raja yang zalim tadi. Ini hikmah Allah. Maka pahamilah hal ini, saudaraku sekalian, pada syariat Allah, pada ketetapan dan ketentuan Allah itu memiliki hikmah yang besar di dalamnya. Ada kebaikan yang besar di dalamnya. Termasuk juga ujian yang Allah timpakan kepada kita. Bukan serta-merta yang Allah inginkan adalah ujian semata kepada kita. Tapi bagaimana Allah inginkan kebaikan yang besar di balik ujian itu. Misalnya di antara hikmah dari ujian yang kita maklumi bersama adalah sebagai penjagaan kepada kita. Ujian itu menjaga kita untuk tidak bermaksiat. Misalnya tadi, mungkin tidak ada kiriman dari kampung. Karena Allah tahu itu yang terbaik untuk kita. Tatkala engkau diberikan kiriman, bisa jadi engkau malah menggunakan kiriman itu untuk bermaksiat kepadanya. Dan Allah tidak menginginkan itu terjadi. Allah ingin engkau tetap di atas ketaatan kepadanya. Ini yang Allah inginkan. Ini di antara hikmah ujian. Di antara hikmah yang kedua lagi, hikmah ujian itu adalah sebagai tanda bahwa engkau sedang berproses menuju kedudukan yang istimewa. Tidakkah kita melihat kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau diangkat menjadi menteri? Bagaimana ujian bertubi-tubi menimpa beliau. Dibuang ke dalam sumur oleh saudaranya. Dijauhkan dari ayah tercinta. Dijual sebagai budak. Digoda istri raja. Dimasukkan ke penjara dan macam-macam dari ujian. Tapi lihat ending dari kehidupan beliau. Di antaranya juga Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ketika seorang hamba di sisi Allah, dia telah tetap kedudukannya tinggi di sisi Allah. Tapi amalan hamba ini belum dapat mengantarkan si hamba ini kepada kedudukan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menguji hamba tadi, kemudian dia bersabar di atasnya. Dan dengan itu maka dia sampai kepada kedudukan yang Allah tetapkan kepadanya. Atau mungkin di kehidupan sehari-hari saja, sering kita dengar orang-orang tua kita terdahulu, banyak mereka mengucapkan satu ungkapan, semakin tinggi sebuah pohon, semakin kencang badai menerpanya. Ini sinkron. Semakin tinggi kedudukan seseorang, maka semakin kencang pula badai ujian menerpanya. Dan mungkin di antara hikmah ujian yang lain adalah bisa jadi itu sebagai bentuk ampunan Allah kepadamu, atau sebagai bentuk cinta Allah kepadamu, dan macam-macam dari hikmah-hikmah yang sudah kita maklumi bersama. Maka pahamilah dua hal ini. Yang pertama, hidup adalah ujian. Yang kedua, ujian mengandung hikmah. Aqulu kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman wa tauhidan li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sebagai penyempurna dari dua hal yang kita sebutkan tadi, ketahuilah telah berlalu orang-orang diuji sebelum kita, dan tidak keluar dari mereka kecuali dua golongan saja. Yang pertama, golongan yang selamat dari ujian. Yang kedua, orang yang gagal menghadapi ujian. Satu sisi, lihat bagaimana orang yang gagal dari ujian. Lihat bagaimana Qarun, Allah uji dia dengan hartanya. Allah binasakan dia dengan hartanya. Gagal menghadapi harta tersebut. Lihat bagaimana Fir'aun, Allah uji dia dengan kekuasaan, dengan beribu-ribu pasukan. Allah binasakan dia, Allah tenggelamkan dia dengan pasukannya. Lihat bagaimana Abu Jahal, Abu Talib,
memiliki kecerdasan kedudukan. Lihat bagaimana kesudahan mereka. Ini orang-orang yang gagal dari ujian. Lihat satu sisi lagi. Orang-orang yang berhasil dalam menghadapi ujian. Lihat bagaimana para sahabat. Ujian bertubi-tubi kepada mereka. Lihat bagaimana Nabi SAW. Lihat bagaimana kesudahan mereka. Lihat bagaimana nama mereka harum di tengah umat ini. Demikianlah orang-orang yang sukses dalam menghadapi ujian. Maka sekarang kembali kepada kita, silahkan pilih. Kita mau masuk golongan yang selamat dari ujian atau orang yang gagal dalam menghadapi ujian. Tentu orang yang cerdas, dia akan memilih golongan yang selamat dari ujian. Oleh karena itu, maka berjuanglah wahai saudaraku. Senantiasa di atas ketaatan kepada Allah, senantiasa di atas tauhid dan sunnah. Karena kesudahan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang berjuang. Kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa di atas ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw 'amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum.